Sakit hati, rendah hati, dan pengampunan. Siapa yang tidak pernah mengalami sakit hati? Tentunya, hampir setiap orang pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, berteman, maupun bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa yang satu ini adalah suatu hal yang wajar dalam hidup manusia. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Sebab-sebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam. Dari masalah sepele hingga masalah yang besar dapat menjadi pemicunya. Misalnya, berawal dari perbedaan pendapat, salah omong, adanya konflik atau ketidakcocokan, dihina, dianggap remeh. Dari setiap sakit hati itu, rasa sakit dan ketidakadilan terdapat benih-benih sikap tidak mau mengampuni atau memaafkan orang lain. Setiap kita pasti pernah mengalami luka, dan luka itu juga menimbulkan bekas dalam tubuh kita secara fisik. Bekas luka yang kita miliki itu seringkali tidak bisa hilang dengan cepat. Walaupun bisa hilang, namun tidak 100% bersih begitu aja. Saat kita melihat bekas luka itu, kita pasti sangat teringat bagaimana luka itu bisa ada dalam diri kita. Peristiwa apa dan di mana serta kapan pastinya kita ingat. Itulah kebiasaan setiap manusia lebih mengingat hal-hal yang negatif atau melukai daripada yang positif dan memberkati. Kita harus keluar dari masalah kepahitan dan dendam serta kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini oleh karena apapun, oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Ingatlah, jikalau kamu mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, Tuhan akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Dia juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa mengampuni nanti dicap sebagai manusia lemah? Coba kita bedah sedikit. Mengampuni berarti, pertama, mengakui adanya sakit hati. Tidak ada penyangkalan sakit hati yang kita alami. Tidak perlu sombong dengan mengatakan tidak. Namun sebenarnya ya, kita harus rendah hati dan mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang rapuh dan menerima pengampunan dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk berat hati mengampuni sesama. 2. Menjaga mata hati tetap terbuka, bersikap jujur dan mau bergerak maju. Mengampuni tidak berarti menutup mata akan masalah yang pernah ditimbulkan, tetapi melihat dengan benar akar masalah yang menimbulkan masalah dalam hati kita. Ketiga, menunjukkan kemurahan hati kita, karena kemurahan hati adalah buah dari pengampunan yang kita terima dari Tuhan pemilik alam ini. Jika kita mengatakan bahwa kita murah hati, maka pengampunan adalah bagian atas hidup kita. Keempat, tidak mengingat kesalahan yang pernah dibuat, yang artinya mengubur dan tidak menggalinya lagi. Mungkin sulit melupakannya, tetapi saat kita berbicara tentang hal yang pernah terjadi, maka emosi dalam diri kita tidak terusik kembali. 5. Mengampuni berarti sebuah sikap, pilihan bijak. Banyak orang yang tersakiti mengatakan bahwa mereka hanyalah korban, jadi sulit melepas pengampunan terlebih dahulu. Mengampuni adalah sikap hati yang keluar dari dalam diri kita, bukan dari diri orang lain. Apa untungnya mengampuni orang yang pernah melukai hati kita? Pertama, menerima pengampunan bagi kita. Hubungan dengan sesama dipulihkan, menjadi sehat. Baik secara kesehatan, hidup lebih indah dan penuh sukacita. Karena tidak ada hidup yang terindah dan terbaik yang bisa kita nikmati jika kita selalu menyimpan penyakit hati dalam diri kita terhadap orang lain dan kehidupan ini.